tes 1 2. Oke, ya lanjut. Ya, kita udah sampai di penghujung tahun 2022 ini. Penghujung tahun ya. Kita masih di cakap-cakap di Pro Sumut. Masih bersama Bang Fal ya Bang ya. Ya, oke Ron. Sehat ya Bang ya. Sehat Ron. Ya, semoga 2022 memang menjadi penghujung tahun yang baik bagi kita semua. Nah, seperti biasa ya di cakap-cakap ini kita bicara tentang politik, fenomena. Nah, kali ini kita akan bahas apa saja sih yang sudah terjadi di 2022 ini yang kira-kira menjadi memorable lah di penghujung tahun ini, khususnya di dunia politik, dunia sosial gitu ya Bang ya. Ya. Udah semacam kaleidoskop lah ini ya kita bahas ya di penghujung tahun ya. Dan juga kita akan membahas ya untuk 2023 lah, kira-kira bagaimana nanti tujuan-tujuan politik kita, goals-goalsnya apa saja gitu ya. Nah, untuk di 2022 sendiri Bang Fal itu apa yang memorable menurut Abang? Apa ya, satu yang memorable yang pasti yang dekat-dekat ya Anies dibawa sama Nasdem. Nah, itu di November ya Bang ya? November cukup memorable itu karena kebetulan masih sangat dekat ya dengan akhir tahun. Betul. Kemudian ya hasil survei lah yang naik turun fluktuatif. Memang 2022 ini memang menjadi awal mesin untuk politik dari beberapa capres maupun partai politik ya Bang ya. Ya, untuk pemanasan ya. Cuman memang yang arah kita tahu semua ya Nasdem yang mencuri start duluan. Nah, kalau saya sendiri tuh melihat ada KIB ya Bang ya. Di KIB ini ada Golkar, PAN sama P3. Mana P3 sendiri mengalami gejolak di internalnya semasa KIB, ternyata ketua umumnya dilangsirkan ya Bang ya. Dan Suharto Monoarfa. Betul. Dan ya sebenarnya sangat menarik di 2022. Sangat memorable, cuman yang menariknya ternyata P3 tidak keluar dari KIB, tetap meneruskan jalan ke KIB. Malah mereka sudah bertemu pada ketua umum yang baru P3 dengan KIB. Nah, KIB sendiri ini pun digadang-gadang ya kita tahu semua, selain Erlangga Hartarto ada nama Ganjar Pranowo yang sering disebut gitu Bang ya. Nah, pembentukan KIB ini sendiri memang sangat penting untuk menengahi apa antara nanti calon presiden yang berpikir dan kiri dan kanan menurut saya Bang. Menurut Abang gimana Bang? Iya, kalau banyak ulasan dan banyak analisa kan KIB ini kan kayak semacam poros yang dibentuk istana ya kan. Betul. Iya. Secara lepas dari partai politik ya. Lepas dari partai politik ya kayak seperti poros yang dibentuk oleh incumbent gitu ya, untuk bisa menjadi skoci lah ya, menjadi skoci untuk bagaimana nanti pemerintahan yang sekarang ini bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian melegasikan kepada capres-capres yang sesuai dengan visi dan misi presiden yang sekarang, Presiden Jokowi gitu ya. Jadi seperti Roni sebut tadi ya memang terjadi pro kontra di internal kan, karena pada umumnya ya keputusan-keputusan politik ini kan ada di tangan ketua umum ya kan. Ketua umum yang kebetulan juga ada di kabinetnya Presiden Jokowi. Jadi mungkin ini kalau misalnya terjadi friksi internal di P3 ya mungkin saja karena ketua umum kurang mensosialisasikan apa yang menjadi visi dan misi partai ke depan dalam pembentukan KIB ini. Ya untuk PAN dan Golkar mungkin sudah clear, mungkin di P3 belum. Nah, jadi di P3 terjadilah gejolak internal. Ya sampai sekarang juga P3 kan masih terbelah juga kan, ada yang pro ke Anies, ada yang pro ke Ganjar. Beberapa DPC mendeklarasikan mereka mengusung Ganjar. Kemudian sejumlah DPC ya kemudian mendeklarasikan untuk ikut Anies gitu kan. Ya akhirnya ya kita nggak tahu seperti apa nanti P3 ini akan berlabuh tetap di KIB atau tidak, tapi itu semua tergantung kepada pimpinan lah ya. Memang kalau melihat PAN sendiri pun udah beberapa mayoritas kadernya malah memilih Ganjar Pranowo ya. Sudah clear lah ya. Sudah clear. Sementara Golkar kita tahu ya, melihat hasil survei Erlangga sendiri pun tidak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu untuk menaikkan elektabilitas pun memang waktunya masih panjang. Untuk kan nilai-nilai jual, nilai branding dianggap masih belum cukup lah untuk menjadi calon presiden. Mungkin untuk menaikkan menjadi wakil presiden masih mungkin. Masih mungkin ya. Tapi dalam survei terakhir kemarin yang saya baca juga kayaknya ya agak berat juga, karena justru yang naik ke melenting ke atas itu justru AHY. AHY sekitar 5 ke 6% poin berapa lah gitu ya.
seperti saya bilang tadi, makanya KIB ini bisa menjadi alternatif. Baik, ya kita tahu selama ini partai yang penguasa itu ya PDIP dengan koalisinya, namanya PDIP yang utama dan yang dengan oposisi. Memang oposisi nggak terlalu terlihat ya bang ya. Nah memang PDIP di sekitar 10 tahun ini memang sangat inilah powerful gitu bang. Nah ini bisa menjadi alternatif, apalagi polarisasi yang terbentuk selama ini ya di tengah ini ada KIB ini. Kalau menurut saya seperti itu bang. Iya. Jadi ada juga sebenarnya selain tadi yang bilang AHY ada anak, bisa jadi ya karena alternatif itu malah ada Ganjar bisa dipasangkan dengan Erick Thohir atau Ganjar dengan Andika, bisa juga begitu. Faktor Erick Thohir juga belakangan ya cukup ini ya, cukup penting, apalagi dia sudah dipercaya sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua panitia mantenannya Kaisang kemarin ya. Iya. Jadi saya pikir ini suatu hal yang strategis nih, karena kan mantenannya Kaisang ini kan menyedot perhatian banyak masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, ya dari mulai awal mantenannya itu kan sampai prosesi perkawinan itu kan live di berbagai televisi ya, televisi nasional, media sosial, media apalagi media konvensional, beberapa TV live langsung kan. Jadi posisi Erick Thohir juga dari mulai proses rencana pernikahan mantenannya Kaisang ini sampai akhir selesai itu kan dia termasuk tokoh sentral, artinya Jokowi di situ, Presiden Jokowi ya, Pak Jokowi itu ya punya apa namanya ya, dapat bisa kita simpulkan ya dia melakukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang cukup baik lah ya untuk mendongkrak popularitasnya Erick gitu ya. Jadi ketika Erick muncul di mantenannya Kaisang, dia sibuk dengan perencanaan dari awal sampai akhir resepsi ya, yang menyedot perhatian banyak rakyat, kemudian ditonton oleh rakyat Indonesia. Itu kan artinya sosok Erick Thohir kan warawiri di televisi kan ya, akhirnya menjadi perhatian masyarakat. Kemudian itu mungkin saya pikir salah satu cara Presiden Jokowi untuk bisa mendongkrak Erick Thohir ya. Mungkin dia punya harapan besar Erick Thohir ketika nanti popularitasnya naik, dia bisa mendampingi siapapun yang akan menjadi presiden atau capres nanti pilihan sana ya. Sampai saat ini ya yang kita lihat dominannya kan ke Ganjar gitu kan. Makanya sekarang agak kencang juga beredar ya informasi-informasi informal atau informasi-informasi yang apalah, kabar-kabar politik ya yang menyatakan ya cocok lah Ganjar dengan Ganjar dengan Erick Thohir disandingkan gitu ya. Lagi Erick Thohir sendiri pun sudah statement ya kalau tidak mungkin jadi untuk capres. Sama seperti Luhut bilang kan, ini sedikit mirip pernyataannya ya, untuk yang jadi capres ya kemungkinan ya suku Jawa, bukan suku mereka. Ya walaupun itu ya di survei terakhir kemarin Sandi juga di urutan nomor 2 kan, jadi cawapres. Itu ya mungkin karena efek yang masih tahun lalu dia ikut dalam pilpres ya mungkin saja. Tapi mungkin dia ya hanya sekedar ikut di survei aja, tapi belum tentu juga nanti bertarung secara beneran juga nanti di pilpres ya. Tapi untuk Sandiaga Uno sendiri memang ada statement kemarin bang bahwa dia sebenarnya bersedia juga untuk maju di 2024. Masih bersedia lagi ya. Namun ya memang semua terlepas dari apa, dia tetap kader Gerindra, dia bilang semua tergantung dengan Pak Prabowo. Sama seperti Ganjar yang tergantung Megawati. Itu 2022 bang ya, hanya masih dua capres sebenarnya bang. Anies Baswedan sama Prabowo Subianto. Prabowo kan jelas-jelas sudah punya partai politik sendiri, ketua umum dan kendaraan untuk maju. Ya memang koalisinya dengan PKB dianggap orang sebenarnya masih prematur, biarpun mereka sudah mendeklarasikan pasangan misalnya Prabowo sama Caimin, tapi ya tidak secara resmi gitu hanya mungkin tes the water aja. Tes the water lah. Nah untuk 2020 ini memang 2022 maaf, di pemerintahan ini memang pembangunan pun relatif baik ya, infrastruktur baik kereta cepat udah mulai 80% kalau menurut statement pemerintahan. Lalu ada IKN yang sudah mulai pembangunannya, termasuk infrastruktur yang seperti tol. Lalu ada pembangunan otonomi khusus kan seperti di Papua dan semacamnya. Memang relatif baik ya bang yang menurut kita. Baik. Jadi yang saya pikir yang salah satu isu sentral untuk pembangunan ya selain tol cepat ya yang kemarin, kereta api cepat yang sudah mencapai hampir 80%, walaupun kemarin itu ada perbaikan lagi karena ada yang drop ya. Pasti ada trouble sedikit. Tapi yang paling
menjadi isu sentral kita ya tetap IKN lah ya. Betul. Ibu kota Nusantara ya. Jadi IKN ini memang ini salah satu legacy yang harus diteruskan sama pemerintahan setelah Presiden Jokowi, dan ini memang sudah jadi komitmen lah mungkin ya siapapun nanti yang menjadi presiden ya harus bisa meneruskan IKN ini, pembangunan IKN ini, karena IKN ini kan pembangunan yang sangat sangat mega lah, mega dalam segi pembiayaan, dalam segi SDM, semua lah. Ya. Bahkan kita bilang ini betul-betul ibu kota yang dipilih oleh Indonesia langsung ya. Ya. Kalau Jakarta kan memang sebelumnya kan Batavia ya, peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda, kolonialisme Belanda. Kalau ini kan memang dilahirkan oleh tangan-tangan kita lah ya, gitu ya, lewat pemerintahan tahun ini ya, gitu ya, pemerintahan periode ini gitu. Ya jadi mudah-mudahan ya IKN ini akan jadi tetaplah jadi apa namanya itu salah satu backbone-nya program pembangunan untuk presiden selanjutnya gitu. Saya pikir itu Ram. Untuk Indonesia ini memang di tahun 2022 sangat baik di mata dunia melalui terselenggaranya KTT G20 juga yang sangat ya sukses mereka. Terus kita juga lepas dari yang namanya COVID-19 ya. Malah untuk tahun depan direncanakan itu PPKM memang sudah dihapuskan. Malah untuk Natal dan tahun baru sudah full, sudah 100%, sudah mulai lepas lah ya satu. Nah untuk kontroversi sedikit itu ya mungkin di tahun 2022 ini ya ada beberapa peristiwa yang kita tahu, cuman kita lebih fokus ke bicara tentang segi politik aja. Itu ada KUHP ya yang rancangan KUHP yang masih dianggap kontroversial. Memang disahkan tahun 2022, namun kan berlakunya undang-undang ini 2023 tahun atau 4 tahun lah, belum lagi tentang nanti ada gugatan ke MK ya. Gimana Bang untuk yang ini Bang? Ya kalau RUU KUHP kan sudah disahkan sama DPR, jadi kita tunggu pengesahan, sudah tinggal tunggu pelaksanaannya aja. Karena ada rentang waktu sesuai dengan aturan undang-undang kan untuk pelaksanaannya. Kemudian diberi kesempatan untuk masyarakat atau koalisi masyarakat sipil untuk melakukan judicial review pasal-pasal mana yang kira-kira layak untuk direvisi kembali. Karena kan ada ratusan pasal di dalam kan. Semua kan sudah ada yang kontroversi macam-macam soal surat untuk hukuman mati lah yang dikeluarkan oleh kepala lapas, kemudian berhubungan dengan privasi kebo yang Hotman Paris pun sampai ngomong yang pasal-pasal itu ya mungkin nanti kalau koalisi masyarakat sipil melakukan gugatan terhadap pasal-pasal yang dianggap melanggar privasi hak asasi manusia, kemudian yang dianggap juga berpotensi untuk korupsi, itu akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian nanti pasal-pasal itu nanti tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah nanti akan di judicial review atau ditinjau ulang, ataukah nanti akan tetap dilanjutkan. Itu tergantung keputusan dari MK lah nanti. Betul. Artinya RUU KUHP ini nggak bisa langsung dijalankan, diterapkan, karena ada spare waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk pelaksanaannya secara ini kan. Nah jadi ada untuk 2020 ini ya mungkin sedikit lagi kayak BBM itu ya naik gitu Bang ya. Nah untuk secara full tahun ini Abang berapa nilai kita secara politik dan pemerintah Bang? ya kalau nilai itu cukup bagus, apakah baik atau cukup baik? Cukup bagus lah. Cukup bagus lah. Ya cukup makan lah. Dapat nilai 7 lah ya. Artinya nggak sempurna juga, apalagi belakangan yang seperti Roni sampaikan tadi, kenaikan BBM itu ya cukup memberatkan semua rakyat gitu. Betul. Ya. Artinya untuk sehari-hari masyarakat sangat merasakan ya kan, apalagi kenaikan Pertalite itu ya kan dari 7.600 ke 10.000 itu memang betul-betul memukul ya. Tapi mudah-mudahan ya kita langsung terbiasa lah dengan harga BBM yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti pemerintah memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti apa nanti ekonomi tahun 2023 yang diramalkan juga akan semakin susah karena dampak perang Ukraina dengan Rusia itu ya. Jadi apalagi Pak Jokowi kemarin sudah berusaha untuk melakukan perdamaian ya, pergi ke Rusia, ketemu dengan Presiden Ukraina, tapi ya mungkin ya belum bertemulah kedua negara untuk saling berdamai. Karena di beberapa negara Eropa juga sudah mengalami resesi kan, itu masuk di Inggris gitu ya. Di Inggris kan paling parah kan. Sampai kabarnya kemarin kan ada pemain sepak bola dari Inggris yang harus pulang ke negaranya karena rumahnya dibobol maling kan gitu kan.
Kemudian banyak cerita-cerita tentang sudah banyaknya prostitusi terselubung untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Itu kan sangat dahsyat gitu ya, kan artinya terpukul banyak industri di Inggris, karena Inggris kan daerah-daerah industri kan, banyak buruh di sana kan, banyak pekerja kasar gitu ya. Ya ini imbasnya tidak hanya di Eropa aja, tapi juga di Indonesia, karena ketika konsumsi Eropa itu rendah, ya ekspor kita juga ya jadi rendah juga ya, akhirnya membuat ya pendapatan kita secara ekonomi PDB-nya jadi rendah juga, itu aja. Jadi turun lah. Iya, memang tahun 2022 ini memang dianggap pemulihan sebenarnya. Namun ternyata tidak secepat itu. Banyak memang ramalan-ramalan di tahun 2023 itu terjadi resesi, krisis energi, pangan, iklim, dan juga mungkin ya Maya masih menghantui ya ada kesehatan juga pasti nanti isu di sana. Tapi mudah-mudahan tahun 2003 ini terbantu dengan tahun politik ini, Ron. Betul. Biasanya tahun politik kan jor-joran duit kan. Iya. Artinya kan sudah tersimpan selama ini. Ya, namanya tahun politik itu kan nggak bisa dilepaskan dari duit kan. Betul. Ya. Baik itu duit operasional, ya baik duit untuk program segala macam ya kan. Ya, saya pikir tahun 2023 ya Indonesia masih terbantu oleh tahun politik inilah. Ya ada pemilihan legislatif untuk tahun 2024 kan, karena kan semua kan operasionalisasi dan rencana-rencana strategisnya kan dilakukan di tahun 2023 kan gitu ya. Iya. Caleg-caleg yang berniat maju tahun 2024 ikut pemilihan, ikut pemilu tahun 2024 ya tanggal 14 Februari itu nanti ya sesuai dengan ketetapan KPU jadwal pelaksanaannya ya tahun 2023 sudah mulai bekerja gitu kan. Pasti. Gitu juga dengan relawan-relawan, gitu juga dengan tim-tim kampanye, tim-tim sukses ya. Ini kan membutuhkan logistik yang enggak sedikit gitu. Jadi saya pikir tahun 2003 yang diramalkan beberapa pakar ekonomi tentang krisis ekonomi yang akan terjadi di dunia dan merembet ke Asia termasuk Indonesia, paling nggak akan terbantu oleh tahun politik inilah. Artinya ya banyak bunker-bunker uang yang selama ini tersimpan ya semua keluar lah ya kan. Betul. Untuk membiayai program-program politik dan kampanye-kampanye politik gitu ya. Akhirnya ini merembes ke masyarakat lah ya. Iya. Baik dalam bentuk pekerjaan macam-macam lah ya, pekerjaan lah utamanya gitu. Nah, tadi sudah kita sedikit menyinggung ya tentang 2023 gini ya Bang ya. Ya, oke. Nah, untuk isu-isu sendiri, strategi politik mungkin kita akan bahas sedikit apa yang menjadi isu-isu yang sangat sentral untuk di 2023. Apalagi 2023 kan awal start kampanye dari KPU. Nah, sebelum start kampanye pasti sudah ada juga ya beberapa lah pasti yang untuk menjabarkan pemikirannya, programnya dan semacamnya. Menurut Abang gimana Bang? Kalau saya melihat ini kan pasti akan polarisasi itu 2019-2014 akan tetap ada. Namun ini pasti ada yang pro dan ada yang oposisi gitu Bang ya. Nah untuk yang pro sendiri pasti melihat pemerintahan sekarang, apalagi pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur dan semacamnya sederhana, merakyat, itu yang akan dipakai untuk partai maupun capres yang diusung oleh yang pro. Sementara yang untuk yang kaum oposisi sendiri pasti memakai politik aliran pasti Bang ya, identitas dan semacamnya pasti masih menjadi senjata utama. Menurut Abang gimana Bang? Ya itu memang perkiraan banyak orang ya, artinya memori publik akan tetap berlanjut dan akan teringat kepada akan teringat kepada pertarungan atau kontestasi tahun 2019 yang lalu ya. Iya betul. Tapi ya kita berharap tahun 2023 ini nggak terjadi lagi yang seperti itu. Tapi begitu pun memang nggak bisa dinafikan. Memang rembesan tahun 2019 itu kan tetap ada. Cuman yang saya lihat mungkin nanti akan lebih sedikit tensinya gitu ya. Karena mungkin masyarakat sudah mulai mendapatkan inilah ya kesadaran berpolitik bahwa ternyata ya soal-soal polarisasi itu ternyata nggak sehat. Kemudian juga ya nggak bisa juga dipakai untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu ternyata gitu ya. Itu mungkin jadi pelajaran penting lah untuk tahun 2023. Artinya partai politik juga kita harapkan lebih bijak lah ya. Artinya jangan karena memang Ganjar kemudian jadi simbol nasionalis kanan ya, kemudian nasionalis yang kiri gitu ya. Artinya yang kiri di sini artinya yang nasionalis yang dianggap radikal ya. Kemudian Anies
muncul sebagai simbolisasi perlawanan terhadap pemerintahan yang sekarang gitu. Betul. Ya. Kemudian atas kekecewaan masyarakat atau kekecewaan para pengikut lawan dari Presiden Jokowi yang sebelumnya gitu ya. Ini jadi simbol kekecewaan. Kita harapkan nggak seperti itulah ya. Artinya ya kalau memang Anies mau dimajukan ya memang karena dia layak jadi presiden untuk menggantikan Jokowi gitu ya. Ini yang harus kita sama-sama kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Tapi ya begitupun yang saya lihat polarisasi ini kan tetap ada. Tapi ya mudah-mudahan tensinya tidak terlalu tinggi seperti tahun 2019 gitu. Jadi kalau ada pun nanti orang yang melakukan polarisasi seperti ini, kita sudah banyak belajar dari tahun 2019 di mana hal itu bukan ternyata strategi politik seperti itu, ternyata bukan strategi politik yang baik untuk negara ini kan gitu kan. Mungkin gini kita Bang ya, oposisi ini lebih ke misalnya ada yang oposisi ada yang pro gitu ya Bang ya. Nah mungkin kita lebih fokusnya yang pro ini mungkin memang lebih ke program-program Jokowi yang akan dilanjutkan, tidak usah menyerang seperti personal terhadap misalnya ke Anies kan dianggap keturunan A, B dan C gitu kan ya Bang ya. Dan sebaliknya dari oposisi pun tidak harus menyerang seperti ya PKI lah dan semacamnya. Nah isu-isu sentral yang sangat baik ini dari sisi oposisi sendiri kan lebih ke perdebatan tentang dia tahu kayak IKN dianggap belum layak lah untuk dibangun, mungkin seperti itu ya, kereta api cepat yang bisa diserang mulai dari efisiensinya, keuntungannya ya itu kan masih debatable ya Bang ya. Nah lalu ada juga SMK yang dianggap ya tidak sukses lah, kita bilang tidak ada dari sisi oposisi. Nah dari sisi pro sendiri ya yang itu tadi ya IKN itu dianggap yang sudah oke gitu kan. Kita debat di data bagaimana ya IKN ini yang memang investor dari IPABN semua dan itu sudah siap sebagai suatu ibu kota negara kita yang baru Nusantara gitu Bang ya. Lalu dari sisi kereta api cepat yang memang masih ada problem gitu kan, bisa dijelaskan seperti ya keuntungan yang dianggap yang dapat bukan hanya dari kereta api cepat, dari sekitar, dari masyarakat dan semacamnya gitu Bang. Menurut Abang gimana Bang? Iya, kalau program-program yang sudah ditetapkan dan kemudian yang sudah dibangun dari awal perencanaannya, blueprintnya, saya pikir bisa diganggu gugat lagi lah ya. Artinya kalau misalnya IKN ya sudah ditetapkan sebagai bagian dari program pembangunan nasional untuk multi years ya saya pikir ya itulah yang akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya ya kan, setelah nanti terpilih menjadi presiden siapapun itu gitu ya. Artinya jangan kalau misalnya presiden yang terpilih ini IKN digagalkan kan, ini kan nggak benar juga kan. Betul, gitu kan. Lebih ke debat masalah teknis saja. Ya, lebih teknis saja. Apa kira-kira kekurangannya? Apakah IKN ini jangan direview lagi atau dimentahkan lagi? IKN ini kemudian dibatalkan gitu kan? Ya nanti kita mundur lagi sebagai bangsa kan gitu. Ya, segala pembangunan nanti akan kembali kepada nol. Tapi justru kita melanjutkan. Artinya yang kalau misalnya IKN masih berjalan masih step 3 ya mudah-mudahan nanti presiden selanjutnya melanjutkan sampai step 4, 5, 6, 7. Begitu juga dengan kereta api cepat. Yang paling penting adalah bagaimana nanti soal perekonomian lah ya, perekonomian yang paling penting. Bagaimana membuka lapangan kerja, kemudian bagaimana IT untuk masyarakat milenial, digitalisasi untuk masyarakat milenial seperti apa gitu. Pemberdayaan, pelatihan, startup ya Bang. Startup untuk membuka peluang-peluang pekerjaan, membuka peluang bisnis, investasi. Dimudahkanlah semua kaum milenial ini karena mereka kan sudah bergerak ke arah digital ini semua sekarang kan. Artinya banyak generasi muda kita, kaum milenialis yang sebenarnya punya potensi ya, kreativitasnya tinggi membuat startup tapi kekurangan budget atau kekurangan dana. Maunya ya ke depan presiden yang akan terpilih nanti ya terpilih punya visi lah untuk itu kan. Ya bagaimana nanti ya kita punya nanti kayak semacam Silicon Valley-nya di Amerika gitu. Betul. Ya kan, ada satu tempat yang untuk tempat apa namanya itu data semuanya ya, big data kita big data tempat rencananya kemarin kan yang saya baca kan, yang saya dapatkan informasi Batam rencananya mau jadi Silicon Valley-nya Indonesia gitu ya. Di situ tempat semua apa namanya itu pelatihan digital dilakukan, apalagi itu kan berdekatan dengan Singapura ya, satu negara yang sangat maju dalam bidang IT. Server di situ, kemudian pelatihan IT di situ segala macam. Ya mudah-mudahan presiden ke depan ya punya visi untuk itu, karena digitalisasi ini bukan sesuatu yang hal yang baru lagi ya di negara-negara berkembang ya, negara-negara di China misalnya kan, di China ya
ini udah jadi satu apa namanya ya, udah jadi satu Iya. jadi salah satu program pembangunan tersendiri untuk mereka gitu. Dan mereka pun seperti Facebook kan ada mereka Weibo namanya. Weibo ya. Kita tahu juga seperti Tencent. Ya, ya. Ada juga aplikasi besar Moonton itu dari China semua yang China, ya. yang bergerak di bukan hanya di dunia gaming ya, digital semua ya. Sudah merajai lah. Nah, mereka punya aplikasi sendiri yang membuat mereka punya big data juga sendiri, nggak bisa dijebol sama negara asing kan gitu kan. Untuk Indonesia sendiri memang sudah ada seperti kayak Gojek ya, Gojek itu ya termasuk ya produk Indonesia lah dengan segala mungkin investor dan semacamnya ya, tetap itu ya tetap kita anggap startup dari Indonesia, Bukalapak ya, Bukalapak dari Indonesia. Ya pas CEO-nya memang betul asli juga orang Indonesia gitu bang ya. Ya dianggap ya selanjutnya Ruang Guru seperti Ruang Guru juga ya. Termasuk juga Peduli Lindungi kan produk Indonesia juga. Mungkin ya suatu saat kedepannya ada sosial media yang dari Indonesia gitu bang ya. Ya kita berharap ada sosial media dari Indonesia yang bisa meramaikan inilah, bisa meramaikan jagat digitalisasi. Betul, karena kita sendiri juga butuh big data untuk Indonesia sendiri ya. Ya itulah dengan sosial media yang selama ini ya dianggap sosial media ini akan tambang emas lah bagi negara-negara luar. Apalagi masalah data gitu loh. Karena kalau dari data yang ada, memang tingkat pemakaian media sosial di Indonesia ini sangat tinggi. Saya baca data hampir nomor 2 di Indonesia setelah Brazil, 3,5 jam per hari. Mungkin gitu ya. Setara dengan India ya. Setara dengan Brazil, 3,5 jam per hari pemakaian sosial media. Jadi begitu butuhnya Indonesia dengan masyarakat Indonesia lah ya, butuhnya masyarakat Indonesia dengan sosial media. Apalagi memang kita kan masyarakat yang yang ramah secara sosial gitu ya, suka menyapa orang lain ya, suka berbicara ya, kemudian suka berbincang-bincang ya. Ketika ada media sosial ini ya, digunakan sebagai medium untuk saling bercengkrama dengan sesama gitu, dengan keluarga gitu ya. Nah, itulah saya pikir. Jadi saya pikir nanti ya program-program ke depan pemerintah juga sudah membaca arah kebutuhan masyarakat kita gitu ya, arah kebutuhan masyarakat kita dan kemajuan teknologi kita gitu Bang. Nah untuk 2023 ini secara tahun politik ini Bang, saya membagi itu seperti 3 media yang akan berperan, yaitu sosial media, ada media online, media mainstream ya. Nah sosial media ini seperti Twitter, terus ada TikTok, Facebook, YouTube dan semacamnya, hingga Instagram memang ya. Nah untuk di media-media online itu seperti kita Bang ya, cakap-cakap, Prosumut. Terus ya, ada Kompas, Tempo semacamnya, dan media mainstream yang kita tahu ya TV, radio murah Bang. Gimana Bang yang berperan ini Bang? Ya berperan itu ya saya pikir semua lah ya, semua berperan. Tapi yang utamanya karena memang kita sehari-harinya memegang gadget ya media sosial nggak bisa dinafikan ya, kita selalu menggunakan media sosial. Utamanya ya paling nggak sehari-hari kita menggunakan aplikasi WhatsApp gitu ya. WhatsApp ya. Aplikasi WhatsApp ini ya tempat kita bercakap-cakap dengan keluarga, dengan relasi, dengan teman, ya pokoknya dengan siapa saja lah gitu ya, rekan bisnis gitu ya. Ya WhatsApp ini jadi sesuatu yang sangat inilah ya, sangat penting fungsinya kepada kita gitu. Jadi saya pikir nanti kalau pada tahun politik nanti ya sebaran-sebaran baik itu propaganda positif maupun negatif itu akan beras melalui WhatsApp ya, tetap akan menjadi kanal yang menjadi incaran para para tim-tim digital ya, untuk melakukan kampanye sosialisasi. Ya kita berharap nggak ada lagi lah sosialisasi negatif, kita berharap sosialisasi positif. Pokoknya yang positif adalah yang muncul di WhatsApp gitu ya. TikTok ya semuanya kan, saya pikir semua kanal itu kan berujung kepada kepada WhatsApp juga ya. Apakah aplikasi itu apakah program konten itu dibuat di TikTok, apakah konten itu dibuat di Instagram, apakah konten itu dibuat di YouTube, ataukah di Facebook sekaligus gitu kan. Itu kan kanal akhirnya kan ke WhatsApp juga kan, disebar ke situ juga, karena itu kan menjadi tempat langsung ya untuk mensosialisasikan konten-konten yang apakah dibuat di berbagai media sosial yang sebelumnya gitu. Saya pikir itu lah. Kalau saya melihat ini Bang, ini tentang masalah brandingan orang di TV kan. Yang sebelumnya mungkin di TV kita sering melihat ya kampanye suatu capres misalnya ke daerah suatu daerah gitu kan. Nah ini yang akan sepertinya bergeser dia Bang. Kontennya itu bakal beralih ke TikTok, karena di TikTok ini
algoritma itu bukan hanya yang kita suka, yang kita nggak suka pun muncul dia gitu, muncul. Apalagi kita suka gitu kan, makin muncul ya setiap hari. Nah sementara di TV ini kan berbayar dan ada alur-alurnya gitu. Nah sementara ini yang akan menjadi bergeser ke TikTok. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu tadi kontennya tidak terbatas ya Bang ya. Ide-ide itu tidak terbatas, kreativitas dan semacamnya tidak terbatas. Nah ini yang akan menjadi perang sosial media juga di sini melalui brandingan tadi ya Bang ya. Bukan kalau misalnya mungkin Abang menjelaskan WhatsApp itu sebagai kanal untuk menyebarkannya, ini mungkin sebagai brandingan orangnya jarang kemana gitu kan. Apalagi kita melihat video-video itu orang lebih suka ternyata dibandingkan TV kita kan, daripada melihat dia ngomong pidato 30 menit. Di TikTok ini lebih suka mereka orang 15 detik ini. YouTube juga sudah punya, tapi tidak nggak setinggi ini ya kayaknya frekuensi penggunaannya ya. Bukan tidak tinggi mungkin karena kita melihat YouTube ini 2019 sudah menjadi media utamanya. YouTube dan Twitter kan primadonanya dari kita melihat YouTube Shorts kan ada YouTube Shorts. YouTube Shorts yang mencoba melakukan kompetisi dengan dengan TikTok ya. Ketika TikTok muncul, YouTube kemudian menggunakan YouTube Shorts gitu ya. Mungkin tapi kan belum orang belum nengok YouTube itu masih nengok video panjang gitu. YouTube Shorts belum tersosialisasi dengan baik untuk digunakan seperti menggunakan TikTok. Betul. 2014-2019 kita bilang YouTube lah yang merajai selain Facebook ya. Ada YouTube dan Twitter. Nah, ini perang baru 2024 secara brandingan ini di TikTok menurut saya memang. Twitter memang agak cuman di beberapa daerah Twitter kurang menjadi media sosial favorit. Kalangan kota memang bisa. Yang saya lihat TikTok itu lebih banyak digunakan oleh orang Jakarta. Umumnya politisi-politisi Jakarta lebih sadar menggunakan Twitter. Twitter bukan TikTok, Twitter gitu ya. Karena TikTok ini Bang kalau kita beli HP Android pun sudah terinstall aplikasinya. Gitu ya, sudah langsung ya. Apalagi masyarakat kita ke bawah kan banyak memakai Android ya Bang ya, seperti HP Android lah ya pada umumnya gitu ya. Dan itu sudah terinstall. Itu yang membuat sementara Twitter kan kita harus download lagi gitu ya. Download lagi. Kemudian keterbatasan kata 160 kata gitu ya, membuat orang kurang leluasa untuk mencurahkan semua pendapatnya. Kadang-kadang berseri-seri yang membuat orang bosan juga membaca gitu ya. Jadi Abang sendiri gimana Bang ini? Media mainstream gimana jadinya? Media mainstream tetap ada, artinya tidak bisa kita nafikan media mainstream itu tetap menjadi salah satu tonggak lah ya. Orang akan melihat apakah berita ini benar atau tidak, apakah news ini benar atau tidak, kemudian isu ini benar atau tidak. Media mainstream itu menjadi jadi semacam satu filter lah ya. Jadi kalau sudah muncul news di media sosial, saya pikir media sosial juga apa yang sudah ditampilkan di media konvensional itu sesuatu yang sudah terverifikasi ya. Media sosial ini kan dibuat oleh satu pihak gitu kan, tapi kalau media sosial kan sangat menjaga etika jurnalistik ya kan, menjaga etika publik ya. Media konvensional pasti tidak akan berani untuk melakukan isu-isu yang tidak pantas, yang kemudian ada di situ tanggung jawab sosial, tanggung jawab kepada publik untuk mendeliver berita-berita yang sudah terverifikasi. Ya, saya pikir nanti media konvensional tetap menjadi kebutuhan kita, karena kita akan tetap melihat apakah satu isu atau satu isu lah ya, satu isu politik itu benar atau tidak, kemudian apakah berita itu benar atau tidak, itu tetap lewat media konvensional. Karena media sosial ini kan ya tetap diproduksi, kita kan masih bebas memproduksi kan, orang-orang siapa saja pun bisa bebas memproduksi, apakah itu cover both side, apakah itu all both sides, apakah itu dia hanya sepihak saja. Itu kan media sosial itu kan ya belum ada rambu-rambunya kan. Ya, itu bisa banyakkan opini, bisa banyakkan konten untuk propaganda tertentu gitu, untuk agitasi segala macam kan. Tapi kalau untuk media konvensional kan ini kan pagar api ini kan masih dijaga sama media konvensional karena ada tanggung jawab publik di situ kan. Semoga di 2003 harapan kita tidak terjadi lagi politik identitas ya Bang ya. Tidak ada lagi bersama Ron. Tidak ada lagi perpecahan antar golongan. Kita berharap adanya gagasan, ide-ide kreatif, digitalisasi yang kita sebut tadi di 2023 sehingga ya Indonesia ini
bergerak menjadi menuju politik yang positif ya Bang ya, yang sehat lah, yang sehat dan ada gagasan ya Bang ya. gagasan. Lalu di 2023 itu peran-peran media itu kita mudah-mudahan ya baiklah, terjaga, tidak terjadi membuat jadi media itu menjadi perpecahan di antara masyarakat ya Bang ya. Ya. Jadi media sosial juga tidak mendeliver lagi berita-berita yang negatif. Iya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Iya, tapi mudah-mudahan juga yang tahun 2023 ini nanti Ron, ya semakin cepat nanti koalisi partai politik mendeklarasikan capresnya, kita juga semakin tahu siapa nanti jadi pemimpin negara kita untuk menggantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Presiden Ma'ruf Amin gitu ya. Iya. Karena dari KPU sendiri kan di 2023. Iya, batas kampanye kan cuma 75 hari. Ini waktu yang pendek ini untuk mensosialisasikan orang-orang baru. Tapi mudah-mudahan dengan cepatnya mereka melakukan penetapan atau deklarasi, ya tersosialisasilah dengan baik juga capres dan cawapres yang akan kita pilih pada tahun 2023. Oke, itulah sedikit dari harapan kita ya. Ya, dari channel Prosumer TV ini di cakap-cakap kita mudah-mudahan tahun depan kita bisa berlanjut cakap-cakap ya Bang ya. Sama saya Roni Storsan, Bang Val ya Bang ya. Oke, kita jumpa lagi di episode lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tahun depan. Jangan lupa di komen, boleh di like dan di subscribe channelnya. Terima kasih.